Shalom Bapak Ibu yang puji Tuhan. Sebenarnya saya juga merasa badan kurang bagaimana begitu. Tapi puji Tuhan, walaupun harapan saya lebih banyak kita bisa, saya ternyata juga terjebak di kondisi keadaan kita. Kemarin hujan, semua ini miskomunikasi, jalannya juga nggak bisa dipaksakan, jadi ya lah. Firman Tuhan akan saya sampaikan, ini waktu kita terus berjalan dan kita akan gunakan dengan baik. Satu ayat saja di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadahmu yang sejati itu direpresentasikan atau akan terlihat nyata dari persembahan hidup kita. Nah, ada tiga hal yang kita sebagai hamba Tuhan nanam di hati kita, karena ya kalau kita dikasih umur panjang puji Tuhan, dikasih umur setengah panjang ya puji Tuhan, panjang, haleluya puji Tuhan. Tapi intinya semua mengacu kepada satu hal yang Tuhan mau. Di hadapan Dia kita menjadi persembahan. Hidup kita menjadi hidup yang dipersembahkan. Ada tiga hal yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, dan tentu kita pagi hari ini di tempat ini. Ada tiga yang menjadi realitas atau wujudnya, yaitu persembahan hidup kita adalah persembahan hidup yang memang hidup. Kata hidup di sini tentu ada pergerakan, ada progres, ada perubahan. Dari tanaman itu 1 daun, 2, 3 sampai 10 daun dan terus sampai keluar buah dan seterusnya. Itu hidup. Jadi walaupun kelihatannya seger tapi dia nggak ada kegerakan, itu namanya mati. Walaupun pohon plastik itu dimodifikasi begitu rupa seolah hidup, tapi dia tidak akan hidup. Nah, ini pergerakan. Dan tentu pergerakan hamba-hambanya di tempat ini luar biasa. Saya ngikutin pinggangku jeblong motornya ini beli rampan nandok sampai itu dandani loh. Dia kalau Pak Muldi itu belum normal ya. Baliknya nanti saya ngecek lagi, tapi bisa pelan-pelan. Hidup itu berbicara tentang adanya progres, adanya kemajuan, perubahan, pengembangan dan lain sebagainya. Jadi ada kegerakan, ya bahasa sederhananya. Nah, kegerakan adalah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, tentu kita mampu menghadapi berbagai tantangan, ya. Kita juga mampu menyatakan kebaikan-kebaikan yang dalam istilah simpelnya garam dan terang dan sebagainya. Bapak Ibu, Bapak Tuhan yang dikasihi, saya sangat bersyukur karena kita boleh tetap ke pelatihan bergaring tangan. Kalau rapat MD kita ini rapat paling sederhana tapi dijiwai dengan begitu rupa. Kalau rapat MD, BPL MD di tempat-tempat lain kita lihat wah kayaknya begitu. Nah, kemarin saya lihat di DKI Jabar Banten itu satu tempat yang luar biasa karena mereka punya kemampuan dan tempatnya memang nggak memungkinkan gitu. Saya nggak tahu rasanya seperti apa. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa rekap tentang kontribusi misalnya, itu nggak beda jauh dengan kita. Jadi bukan apa yang tampilkan semata-mata, tapi kualitas dan hasil. Hidup ini menjadi pergumulan kita, karena hidup itu adalah Tuhan sendiri sumbernya, dan kita harus, semalam saya bilang di Pak Darmaji pada tengah minggu, harus nyambung dengan Tuhan. Yang kedua itu bicara kudus. Nah, semalam juga saya singgung juga di Pak Darmaji. Kalau kita bicara persembahan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, itu artinya sama sekali tidak boleh terbagi-bagi. Itu versi saya, pemahaman saya. Mulai dari 10 hukum, maka 4 hukum di atas itu adalah bagian kita fokus kepada Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung. Yang kedua. Yang ketiga, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
Dan ketika ini menjadi tawar menawar, ini sudah tidak lagi kudus. Karena kata kudus secara umum itu murni, tidak tercemar, tidak terbagi. Dan ketika kita sudah terjun ke ladang pelayanan, aduh, ini bukan hal yang ringan. Gitu. Di kota tantangannya banyak, polisi tantangannya mungkin ya yang pasti hujan apa gitu. Di kota itu makan gratis lah, apa gratis lah gitu. Jalan sehat, hadiahnya ini itu pun dilaksanakan pagi pas jam ibadah. Jadi Pak Eko saya ini tahu. Jadi itu tantangan-tantangan yang memang menguji kita seberapa kita memiliki hidup kita dipersembahkan menjadi persembahan yang bernilai kudus di hadapan Tuhan. Kudus secara sederhana Dia yang terutama, itu maksud saya. Jadi hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Saya selalu dengan Pak Supri, beliau hidup untuk melayani. Bukan melayani hidup, dodos baru untuk hidup, beres baru untuk hidup. Tapi kalau kita dikasih hidup, memang untuk melayani. Ini yang seharusnya. Jadi yang pertama hidup, yang kedua kudus, tidak ada lain selain Tuhan yang diutamakan, dan yang terakhir ini adalah bicara berkenan. Rekan hamba Tuhan yang dikasih, ya kita ini kan sawang sinawan gitu ya. Saya juga pergumulannya berat dan saya tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan itu janjinya. Kata berkenan ini tentu memiliki pemahaman yang saya nggak tahu kita sepaham atau tidak. Tetapi kalau saya jawantahkan kehidupan saya, maka ada banyak hal yang saya tidak suka, tetapi itu harus, dan di sana Tuhan berkenan. Kalau nggak mungkin, contohnya begini. Ada yang punya kepahitan di sini? Kepahitan itu boleh nggak? Nggak boleh, kata Tuhan. Tapi daging kita kan lebih-lebih maunya akan begitu. Jadi ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan kita mau, tetapi Tuhan tidak mau. Dan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kenal, ini menjadi pergumulan kita karena banyak sekali yang ternyata itu kita nggak mau. Nah, jadi tinggal balik saja begitu. Tinggal balik saja. Dalam perjalanan hamba Tuhan di kitab suci itu nyata jelas sekali. Dan mereka yang berkenan kepada Tuhan, maka mereka hidup dalam berkat Tuhan. Yusuf itu dia mendapat ujian dari yang tidak enak sampai yang enak. Enak Pak saudara. Enak tenang. Karena bujuk rayu dari Nyonya Potifar itu bagi para pria itu zaman itu nggak main-main. Dan Yusuf pun tahu dagingnya mungkin mau, tapi dia ini bukan kehendak Tuhan. Dan Yusuf akhirnya mendapat porsi orang kedua setelah Firaun di tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita nggak terlalu melambungkan pikiran ke hal-hal yang terlalu besar, tapi kata Paulus, pikirkanlah apa yang sepatutnya kita pikirkan. Sebagai hamba Tuhan, tentu saya dan Bapak Ibu semua memang kita punya porsi yang satu dengan yang lain tidak sama, berbeda. Tapi satu yang pasti warnanya harus sama. Hidup kita menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Artinya itu persembahan yang nyata, persembahan yang real itu kualifikasinya ada tiga. Ada progres, ada perubahan, ada bukti, kira begitu ya. Dan itu semua Tuhan yang terutama. Dan sebenarnya kalau yang ketiga berkenan itu sebenarnya bicara penurutan, mungkin bahasa yang bisa kita tangkap. Tuhan mau, kita kan nggak mau. Kita mau, Tuhan nggak mau. Tapi kalau kita perkenanan ini berbicara Tuhan punya mau, maka kita harus nurut. Maka di sana kita akan
masuk dalam rancangan dan kehendak dan bagian pelayanan yang memang Tuhan sudah tetapkan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada hamba-hamba. Itu sebabnya saya tidak memperpanjang renungan, karena khotbah yang paling susah itu khotbah di tengah-tengah orang yang tugasnya berkhotbah. Baru Shalom nyebutin ayat, aku udah tahu. Mari kita buka, aku udah tahu. Jadi daripada waktunya mubazir, kita gunakan untuk fellowship saja. Ya. Yang pasti kita diingatkan hari ini bahwa hidup kita di mata Tuhan harus menjadi persembahan, hidup yang dipersembahkan. Mau panjang, mau setengah panjang, mau panjang sekali, kita aminkan itu sebagai sebuah persembahan yang dikenal oleh Tuhan dengan kualifikasi itu tadi. Hidup kudus dan berharga. Kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan, sekalipun mungkin dalam segala kesederhanaan, tapi ketika kualifikasi atau nilai hidup kudus dan berkenan itu ada, Tuhan pasti akan berperkara dan menolong kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga untuk renungan singkat siang hari ini yang mendasari kami untuk kami berfellowship, sharing dalam rapat PPMD ini, untuk kami bersati memikirkan kemajuan pelayanan ke depan, juga merespon kegiatan majelis umum. Semua kami serahkan tangan-Mu, dan kami tahu semua harus berpijak kepada nilai persembahan yang di dalamnya Engkau melihat bahwa ada kehidupan, ada kekudusan, dan ada perkenanan-Mu. Sebabnya berkat kami semua oleh kebenaran firman-Mu, mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.